Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penelitian saya berjudul Pengaruh Gaya Belajar dan Kecemasan Siswa kelas 5 SD terhadap hasil belajar melalui video animasi berbasis KineMaster dengan pendekatan PMRI, yaitu Pendidikan Matematika Realistik Indonesia. Dengan saya sendiri, Tasya Humair Azhara dengan NIM 1901025 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, tahun 2022. Bab 1 Pendahuluan, Latar Belakang Masalah. Matematika. Sebagian besar siswa sangat mengeluh dengan mata pelajaran tersebut. Matematika dirasa menyulitkan dan tidak asik. Ini semua terlihat dari hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika yang kurang relevan. Banyak faktor yang menjadi anak tidak menyukai pelajaran matematika tersebut. Padahal, matematika tidak patut disalahkan, tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi, seperti gaya belajar dan rasa cemas yang dihadapi oleh para siswa pada saat proses pembelajaran. Maka dari itu, dibutuhkan pendekatan dan juga alat bantu berupa media dalam kegiatan belajar, agar anak dapat aktif dan suasana kelas akan menjadi menyenangkan. Identifikasi masalah. Yang pertama, cara mengajar guru yang monoton membuat siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran matematika. Yang kedua, berkurangnya rasa semangat siswa dalam proses pembelajaran, terkhususnya pada pelajaran matematika. Yang ketiga, siswa kurang memahami materi matematika dikarenakan guru mengajar hanya dengan metode ceramah. Yang keempat, guru merasa belum menemukan aplikasi yang mudah untuk membuat video animasi sebagai media pembelajaran yang akan ditampilkan dalam proses pembelajaran tersebut. Yang kelima, belum banyak guru yang melakukan pendekatan yang sesuai pada proses pembelajaran matematika secara nyata atau bersifat real, agar anak dapat memahami dengan baik materi matematika di dalam kelas. Yang keenam, hasil belajar siswa yang belum maksimal jika pembelajaran hanya dilakukan dengan metode ceramah. Yang ketujuh, anak merasa susah memahami tentang pembelajaran matematika. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya belajar siswa menggunakan pendekatan PMRI dan penggunaan video animasi berbasis KineMaster berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 SD? Yang kedua, apakah kecemasan siswa berpengaruh terhadap hasil belajar matematika pada siswa kelas 5 SD? Tujuan penelitian. Yang pertama, bagi siswa, dapat menurunkan kecemasan siswa dalam kegiatan belajar matematika, serta dapat mengetahui gaya belajar dan pendekatan apa yang cocok dengan kegiatan belajar mengajar matematika. Dan diharapkan hasil belajar siswa akan memuaskan. Yang kedua, tujuannya untuk guru adalah menambah wawasan guru, sehingga guru lebih mengetahui bagaimanakah cara agar dapat menurunkan kecemasan siswa, khususnya untuk siswa SD dalam pembelajaran matematika pada masa daring, yaitu dengan melihat gaya belajar siswa yang berbeda, lalu mengkombinasikan dengan bantuan pendekatan PMR dan media pembelajaran yang menarik. Yang ketiga yaitu bagi peneliti yang merupakan calon guru dapat mengetahui dan juga bisa memperbaiki proses belajar mengajar pada pelajaran matematika khususnya, dan bisa mengubah mindset siswa menjadi senang terhadap pelajaran matematika dengan proses belajar mengajar yang menyenangkan. Bab 2, kajian teoritis. Pada bab 2 ini, kita akan mempelajari tentang hasil belajar, kecemasan matematika, gaya belajar, pendekatan PMRI, dan media audiovisual, yaitu KineMaster. Hasil belajar. Hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil maksimum yang telah dicapai oleh seseorang yang telah mengalami proses belajar mengajar dalam mempelajari materi pembelajaran tertentu. Hasil belajar tidak mutlak berupa nilai saja, akan tetapi dapat berupa perubahan penalaran, kedisiplinan, keterampilan, dan lain sebagainya yang menuju pada perubahan positif. Aspek-aspek hasil belajar, yang pertama ada aspek kognitif. Aspek kognitif sangat erat dengan penalaran atau proses berpikir siswa.
Aspek ini memutuskan perkembangan anak melalui pengetahuan, pemahaman, dan analisa. Aspek afektif. Aspek afektif pada hasil belajar ditekankan pada nilai, sikap, maupun perilaku yang ditunjukkan selama proses pembelajaran. Pada aspek ini berkaitan dengan emosi seperti perasaan, minat, dan juga semangat siswa. Aspek psikomotor. Pada aspek psikomotor menekankan keterampilan setiap individu sebagai penentu dalam hasil belajar. Aspek ini merupakan kombinasi antara perilaku gerakan, koordinasi jasmani, keterampilan motorik, serta kemampuan fisik orang. Kecemasan matematika dipandang sebagai respons siswa terhadap situasi dalam pembelajaran matematika ketika merasa tertekan, yang kemudian dapat memicu perasaan tidak nyaman yang ditunjukkan baik secara fisik maupun psikologis. Ini diungkapkan oleh Puji Astuti pada tahun 2020. Ada 3 tingkat kecemasan yang dialami oleh individu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kecemasan ringan, yaitu dihubungkan dengan ketegangan yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kecemasan sedang, yaitu individu terfokus hanya pada pikiran yang menjadi perhatiannya. Yang ketiga, kecemasan berat, yaitu lapangan persepsi individual yang sempit. Pusat perhatiannya pada detail yang kecil atau spesifik, yang tidak dapat berpikir tentang hal yang lain. Ada beberapa tanda kecemasan, yaitu yang pertama adalah tanda fisik kecemasan, seperti kegelisahan, kegugupan, tangan atau anggota tubuh yang bergetar atau gemeteran, banyak berkeringat, telapak tangan yang berkeringat, dan sulit berbicara. Tanda-tanda behavioral kecemasan yang pertama adalah perilaku menghindar, perilaku melekat dan dependen, dan perilaku terguncang. Sedangkan yang ketiga adalah tanda-tanda kognitif kecemasan, yaitu khawatir tentang sesuatu, perasaan terganggu akan ketakutan atau aprehensi terhadap sesuatu yang terjadi di masa depan, dan keyakinan bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Lalu ada gaya belajar. Gaya belajar menurut Wahyuni pada tahun 2017 atau biasa disebut dengan learning styles merupakan suatu proses gerak laku, penghayatan, serta kecenderungan seorang pelajar mempelajari atau memperoleh suatu ilmu dengan caranya sendiri. Yang pertama ada belajar visual atau visual learning. Yang pertama itu ciri-cirinya itu rapi dan teratur, berbicara dengan cepat, biasanya tidak terganggu oleh keributan, mengingat apa yang dilihat dari apa yang dia dengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan pembaca cepat dan tekun. Yang kedua ada gaya belajar audio atau auditory learning. Ciri-cirinya yang pertama adalah berbicara kepada diri sendiri saat bekerja, mudah terganggu oleh keributan, senang membaca dengan keras dan mendengarkan, merasa kesulitan untuk menulis, namun hebat dalam bercerita, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan daripada yang dilihat, suka berbicara, suka berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu yang panjang. Yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik. Ciri-cirinya itu menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca, tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama, kemungkinannya tulisannya jelek, selalu berorientasi pada fisik dan banyak bergerak, ingin melakukan segala sesuatu. Jadi anak kinestetik cenderung mengingat informasi dengan melaksanakan sendiri aktivitas belajarnya. Pendekatan PMRI. Pendekatan matematika realistik Indonesia adalah suatu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah realistik sebagai awal dari pembelajaran matematika agar memahami dalam memecahkan masalah sehingga mereka memperoleh pengetahuan konsep-konsep yang esensial dari materi pembelajaran dan diselipkan pula budaya lokal Indonesia. Menurut Dewi dan Agustika pada tahun 2020. Prinsip-prinsip PMRI yang pertama yaitu penemuan kembali secara terbimbing atau graded representation, yaitu siswa diberi kesempatan untuk mengalami proses pembelajaran seperti saat mereka menemukan suatu konsep melalui topik yang disajikan. Yang kedua yaitu
fenomena didaktik atau didaktial fenomenologi, yaitu pembelajaran yang menekankan pentingnya soal kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Dan yang terakhir adalah pengembangan diri sendiri atau self-development models, yaitu pada saat menyelesaikan masalah nyata atau kontekstual, siswa mengembangkan dirinya sendiri. Lalu ada media audiovisual. Kita menggunakan video animasi berbasis KineMaster. Media pembelajaran merupakan alat perantara yang digunakan oleh guru atau pihak pendidik untuk memberikan materi pembelajaran kepada siswa yang bertujuan untuk memudahkan proses pembelajaran melalui desain yang menarik. Macam-macam media, ada media visual, yaitu jenis media yang digunakan hanya digantung pada indera visual siswa, yaitu indera penglihatan. Media audio, satu jenis. Yang kedua, media audio. Salah satu jenis media yang digunakan dalam proses pembelajaran yang hanya melibatkan indera pendengaran siswa. Media yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, baik yang menyangkut pendengaran dan penglihatan maupun proses ataupun kegiatan. Didasari edit menggunakan aplikasi KineMaster, yang menjadi salah satu alasan editor memilih aplikasi ini karena aplikasinya memiliki gaya artistik dan dilengkapi dengan berbagai filter yang menarik. Yang mana gaya filternya terinspirasi oleh Picassoa adalah gaya mozaik, serta memiliki banyak fungsi dan emoji unik yang bisa memberikan efek menarik. Menggunakan video animasi berbasis KineMaster untuk pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan didemonstrasikan secara internal dalam bentuk animasi memiliki berbagai bentuk serta terdapat suara dan musik dalam pemutaran video tersebut. Nah, dengan seperti ini, siswa akan tertarik untuk belajar khususnya pada pembelajaran matematika. Penelitian relevan. Penelitian yang dilakukan oleh Prihatini dan Zainil pada tahun 2020 yang berjudul Penerapan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik untuk meningkatkan hasil belajar matematika di sekolah dasar atau dengan studi literatur. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peningkatan hasil belajar dengan menggunakan pendekatan pendidikan matematika realistik. Hasil penelitian ini mengungkapkan pendekatan pendidikan matematika realistik dapat diterapkan pada pembelajaran matematika di sekolah dasar karena dalam pelaksanaannya memberikan dampak positif pada pembelajaran, yaitu dapat membuat siswa menjadi aktif saat pembelajaran yang berlangsung. Diperkuat lagi oleh penelitian yang dilakukan oleh Dantes pada tahun 2019 yang berjudul Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Matematika Realistik terhadap Hasil Belajar Matematika ditinjau dari tingkat kecemasan belajar siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendekatan pembelajaran matematika realistik atau PMR terhadap hasil belajar matematika ditinjau dari tingkat kecemasan belajar siswa kelas 4 SD Gugus 3 Pancor. Hasil penelitian ini adalah adanya penurunan tingkat kecemasan siswa setelah menggunakan pendekatan PMR dalam proses belajar mengajar. Penelitian yang dilakukan oleh Padirillah dan Puji Astuti pada tahun 2020 berjudul Pengaruh Kreativitas dan Gaya Belajar pada mata pelajaran matematika terhadap hasil belajar matematika siswa. Tujuan penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh dari kreativitas dan gaya belajar pada mata pelajaran matematika terhadap hasil belajar matematika. Kesimpulan yang diambil dari penelitian ini adalah kreativitas dan gaya belajar pada pelajaran matematika dapat berpengaruh terhadap hasil belajar matematika. Next, ada kerangka berpikir. Yang pertama, input. Cara mengajar guru yang monoton membuat siswa merasa bosan dalam proses pembelajaran matematika. Berkurangnya rasa semangat siswa dalam proses pembelajaran pada masa daring, terkhusus pada pelajaran matematika. Guru merasa belum menemukan aplikasi yang mudah untuk membuat video animasi sebagai media pembelajaran yang akan ditampilkan dalam proses pembelajaran tersebut. Belum banyak guru yang melakukan pendekatan yang sesuai dengan proses pembelajaran matematika secara nyata atau bersifat real, agar anak dapat memahami dengan baik materi matematika di dalam kelas. Lalu ada hasil belajar yang belum maksimal jika pembelajaran hanya dilakukan oleh hasil belajar siswa yang belum maksimal jika pembelajaran hanya dilakukan dengan metode ceramah.
B. Proses. Yang pertama, memberikan masalah dalam kehidupan sehari-hari, mendorong siswa menyelesaikan masalah tersebut, baik individu maupun kelompok, mempertimbangkan cara dan langkah yang ditentukan dengan memeriksa dan meneliti, kemudian guru membimbing siswa dalam menentukan langkah yang tepat, menugaskan siswa baik individu ataupun kelompok untuk menyelesaikan permasalahan lain, baik terapan maupun non-terapan. Output. Siswa menyukai pembelajaran matematika, siswa terlibat aktif dan saling berinteraksi kepada guru dan juga teman-teman. Siswa memiliki keterampilan berpikir kritis dalam mengaplikasikan konsep permasalahan yang diberikan. Berdasarkan penjelasan teori dalam kerangka berpikir, maka hipotesis penelitian ini yaitu tidak ada pengaruh yang signifikan antara gaya belajar dan kecemasan siswa kelas 5 SD terhadap hasil belajar melalui video animasi berbasis dasar dengan pendekatan PMR, yaitu pendidikan matematika realistik. H1 adalah pengaruh yang signifikan antara gaya belajar dengan kecemasan siswa kelas 5 SD terhadap hasil belajar melalui video animasi berbasis dasar dengan pendekatan PMR, yaitu pendidikan matematika realistik. Bab 3. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui gaya belajar siswa menggunakan pendekatan PMRI dan penggunaan video animasi berbasis dasar berpengaruh dalam mengurangi kecemasan pembelajaran matematika di SD. Yang kedua, untuk mengetahui kecemasan siswa terhadap matematika berpengaruh pada hasil belajar siswa kelas 5 SD. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SDN Jatinegara 06 Pagi, yaitu di Jalan Tanah Koja 2, Jatinegara Kaum, Kecamatan Pulau Gadung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah waktu penelitian. Waktu penelitian. ACC judul dan dosen pembimbingnya itu pada minggu kedua bulan Januari, konsultasi bab 1 yaitu minggu ketiga dan keempat bulan Januari, konsultasi bab 2 yaitu seperti bab 1 yaitu minggu ketiga dan minggu keempat, konsultasi bab 3 yaitu minggu pertama dan minggu kedua dalam bulan Februari, seminar proposal yaitu minggu ketiga dalam bulan Februari, penelitian dan pengambilan data dimulai dari minggu keempat bulan Februari sampai dengan minggu pertama bulan April tahun 2022, penyusunan bab 4 dan bab 5 yaitu minggu kedua sampai dengan minggu keempat bulan April 2022, penyusunan lampiran yaitu minggu pertama sampai minggu ketiga bulan Mei 2022, dan sidang skripsi yaitu pada minggu keempat dari bulan Mei 2022. Metodologi penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah quantitative eksperimen, yang metode penelitian yang digunakan adalah metode quasi eksperimen dengan jenis pre-experimental design, dan desain yang digunakan adalah one group pretest post test. Dalam penelitian ini tidak menggunakan kelas pembanding karena hanya ada satu kelas untuk dijadikan penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 5 SDN Jatinegara 06 Pagi. Populasinya adalah seluruh peserta didik kelas 5 SDN Jatinegara 06 Pagi yang hanya memiliki satu kelas berjumlah 32 siswa, maka sampel yang digunakan adalah seluruh siswa di kelas 5 dengan jumlah 32 siswa. Rancangan penelitian. Materi pembelajaran. Pada penelitian ini diberikan pembelajaran yang sedang berlangsung di sekolah, yaitu materi kelas 5 pada mata pelajaran matematika. Strategi pembelajaran. Pendekatan yang akan dilakukan pada proses kegiatan belajar matematika menggunakan pendekatan PMRI, yaitu pendidik akan memberikan sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan siswalah yang akan berperan aktif untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut dengan mencari modelnya sendiri dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Pelaksanaan pembelajaran ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan dengan melaksanakan observasi, identifikasi masalah, membuat perangkat pembelajaran, validasi instrumen, uji coba soal, dan menghitung reliabilitas. Tahap pelaksanaan, yaitu melaksanakan pembelajaran, menggunakan pendekatan PMRI dalam pembelajaran, dan memberikan post-test. Tahap terakhir yaitu menganalisis data penelitian, membuat kesimpulan, dan membuat laporan penelitian. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, definisi konseptual.
yaitu yang pertama adalah kemampuan komunikasi matematis. Dalam mengkomunikasikan pemikiran matematis, siswa diharapkan untuk memahami konsep dari pemikiran yang siswa hasilkan kemudian dapat dikomunikasikan dengan baik, agar dapat menghasilkan penyelesaian melalui solusi yang disampaikan oleh suatu solusi yang dipakai dalam kegiatan memecahkan suatu masalah atau hambatan dalam proses pembelajaran, yaitu dapat dilakukan dengan cara mengidentifikasi masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah berperan aktif menyebabkan penurunan tingkat kecemasan siswa. Penurunan tingkat kecemasan siswa dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti aktifnya siswa di dalam kelas. Ketika suasana kelas menjadi aktif, maka akan menurunkan tingkat kecemasan siswa tersebut. Teknik pengumpulan data. Yang kedua adalah definisi operasional. Keterlibatan dalam penelitian ini adalah keaktifan peserta didik dalam proses berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Peserta didik melibatkan dirinya untuk dapat menjelaskan, mengumpulkan informasi, mengemukakan pendapat, menganalisis informasi yang diperoleh, dan memperagakannya. Terlebih lagi, dalam proses pembelajaran, pendidik sudah menggunakan media berupa video animasi, maka diharapkan siswa dapat aktif pada proses pembelajaran. Hasil belajar dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep peserta didik dalam mempelajari materi matematika di kelas 5 menggunakan pendekatan PMFI, di mana siswa diminta untuk menemukan sendiri model penyelesaiannya dari persoalan yang diberikan oleh pendidik. Lalu ada teknik pengumpulan data. Nah, ini adalah tabel indikator keterlibatan siswa. Yang pertama adalah keterlibatan siswa dalam memahami materi dan menjawab persoalan sesuai dengan video yang sudah ditampilkan. Nomor soalnya adalah nomor 1, 2, dan 3. Siswa dapat memecahkan suatu masalah dengan mencari sendiri model penyelesaiannya terkait materi yang dipelajari oleh siswa. Nomor soal 4, 5, dan 6. Siswa dapat mengajukan pertanyaan kepada guru dan teman-temannya terkait materi yang dipelajari, yaitu soal nomor 7 dan 8, serta siswa dapat menemukan pendapat serta mendemonstrasikan hasil model yang siswa dapatkan dalam mengerjakan persoalan materi yang dipelajari di soal nomor 9 dan 10. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner dan instrumen tes. Instrumen tes bersifat mengukur karena berisi pertanyaan atau pernyataan yang alternatif jawabannya memiliki standar jawaban tertentu, seperti benar ataupun salah. Lalu, uji validitas. Uji validitas ini digunakan untuk mengukur tingkat validitas dari suatu alat ukur. Menurut surat Pratama, bahwa untuk mengetahui kevalidan alat ukur tersebut dilakukan dengan mengkolerasikan skor butir soal tersebut dengan skor yang diperoleh, koefisien dihitung dengan rumus kolerasi produk momen, dengan simpangan sebagai berikut. Keterangannya Rx-nya adalah koefisien korelasi skor butir dengan skor total, N adalah jumlah sampel, X adalah skor butir, sedangkan Y adalah skor total. Yang kedua adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas menunjukkan bahwa instrumen yang sudah dapat dipercaya akan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Apabila data yang dihasilkan memang benar sudah dapat dipercaya, maka data dapat diandalkan sesuai dengan kenyataannya, sehingga beberapa kali pun diambil tetap akan sama. Uji reliabilitas untuk angket dengan teknik Alpha-Cronbach dihitung dengan rumus berikut. Keterangannya adalah L11 adalah koefisien reliabilitas tes, N adalah banyak butir item yang dikeluarkan dalam tes, 1 adalah bilangan konstan, sigma S1 kuadrat adalah jumlah varian butir, sigma ST kuadrat adalah varian total. Teknis analisis data. Dalam memperoleh data, penelitian menggunakan analisis kuantitatif, yaitu dengan perhitungan matematis, karena data yang didapatkan berupa angka, yaitu dengan menggunakan instrumen afektif untuk mengetahui tingkat keterlibatan peserta didik dan memberikan tes pemahaman konsep kepada peserta didik. Data yang sudah terkumpul akan diolah, dianalisis, dan diambil kesimpulan untuk mengetahui ada atau tidak adanya peningkatan keterlibatan dan pemahaman konsep peserta didik dengan menggunakan pembelajaran berbasis demonstrasi interaktif dan pembelajaran konvensional. Dalam analisis data, kita menguji ada dua, ada uji normalitas dan uji homogenitas. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui data yang diperoleh berdistribusi atau tidak. Uji normalitas yang digunakan adalah uji Lilliefors sebagai berikut. Z sama dengan X min X per S, nilai X adalah data atau nilai, X adalah rata-rata dan S adalah standar revisi.
Maka jika L hitung lebih besar daripada L tabel, maka data berdistribusi normal. Lalu jika L hitung lebih kecil daripada L tabel, maka data berdistribusi tidak normal. Lalu yang kedua adalah uji homogenitas. Uji homogenitas yaitu sama atau tidaknya variasi sampel yang diambil dari populasi yang sama. Uji homogenitas bertujuan untuk melakukan generalisasi hasil penelitian dan data penelitiannya diambil dari kelompok-kelompok yang berasal dari populasi. Untuk melakukan uji homogenitas adalah dengan cara uji Fisher yang digunakan pada dua kelompok data, yaitu sebagai berikut. F sama dengan varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Langkah-langkah perhitungannya yaitu mencari nilai varians terbesar dengan varians terkecil dengan menggunakan rumus F hitung. Mencari nilai F hitung dengan F tabel dengan rumus F sama dengan varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Pengujian hipotesis. Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui ada atau tidak adanya pengaruh dari gaya belajar dilihat dari penggunaan media audiovisual berupa video animasi berbasis kinerja raster dan juga menggunakan tingkat kecemasan siswa dilihat dari pendekatan PMRI terhadap hasil belajar siswa kelas 5 di SDN Jatinegara 06 pagi. Data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan uji T. Keterangannya adalah X1 adalah rata-rata hasil belajar matematika sebelum diberi perlakuan, X2 adalah rata-rata hasil belajar matematika setelah diberi perlakuan, N1 adalah jumlah siswa sebelum diberi perlakuan, N2 adalah jumlah siswa setelah diberi perlakuan. S1 kuadrat adalah varians hasil belajar siswa sebelum diberi perlakuan, S2 kuadrat adalah varian hasil belajar siswa setelah diberi perlakuan. Yang kedua adalah memakai uji effect size bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh perlakuan yang peneliti berikan terhadap variabel yang ingin diamati. Yang ingin diperoleh dalam uji effect size adalah sebagai berikut. Dia sama dengan FI min MB dengan SDP-nya yaitu akar dari SDB2 dikurang dengan SDI2 per akar 2. Dengan keterangan dia adalah effect size-nya M1 nya rata-rata post-test, MB-nya rata-rata pre-test, SDP-nya itu standar deviasi kuadrat, SDB kuadrat adalah standar deviasi pre-test, SDB2 adalah standar deviasi pre-test, SDB kuadrat adalah standar deviasi pre-test, SDI kuadrat adalah standar deviasi post-test. Yang terakhir adalah hipotesis statistik. Hipotesis statistik yang menggunakan uji satu pihak kanan untuk kesamaan dua rata-rata yaitu sebagai berikut. H0, rata-rata keterlibatan dan pemahaman konsep siswa menggunakan post-test lebih kecil dengan rata-rata keterlibatan dan pemahaman konsep siswa menggunakan pre-test. H1, rata-rata keterlibatan dalam pemahaman konsep siswa menggunakan post-test lebih tinggi dengan rata-rata keterlibatan dan pemahaman siswa menggunakan pretest. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru dosen dan teman-teman yang sudah menyimak hasil penjelasan penelitian saya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.